Iya, kenapa sholat Jumat itu cuma cowok doang? Cowok doang. Sampai kayak, Pak itu di Quran gimana ya jelasin? Sampai aku tuh jawab gini, Pak, kita kalau jawab ini kita harus belajar Al-Quran lagi. Halo semuanya, selamat datang di Podfest, podcast cepat penuh inspirasi yang disajikan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya, Adzi Lutfialina, dan rekan saya, Syahlul Ramadhani, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Oke, tentunya pada episode kali ini kita nggak sendiri ya Mbak ya. Kita kehadiran mbak-mbak cantik yang telah melakukan student action di Kemana? mana ya kira-kira? Kepo aja dulu dong, Langsung aja kita tanya ke bintang tamu pada kali ini. Halo Mbak. Boleh nggak Mbak kenalan nama dan jurusannya, dari jurusan apa dan tahun berapa? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Belinda Safa, biasanya dipanggil Belinda. Aku dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2021. Halo teman-teman semuanya, namaku Yulia Kananta, biasa dipanggil Yulia atau Kak Yulia. Aku dari Sistem Informasi angkatan 2021. Oke. Kalau boleh tahu mbak-mbaknya ini student action itu di mana sih Mbak? Mana ya? Di mana Bel? Kasih tahu Bel. Ayo Mbak, dunia Bel. Jadi alhamdulillah ya, semester kemarin kita dapat kesempatan buat student exchange ke Kumamoto Daigaku atau Kumamoto University di Jepang. Wow, Oh my god. Jepang. Ini Lucu banget ya mbaknya juga Allah. sama. Iya, kita sama-sama. Satu kampus, Satu program exchange. Oh, wow. Kira-kira di Jepangnya tuh berapa lama Mbak di sana? Probably 5 months. Iya, Ya, jadi 5 bulan lebih lah. terima kasih loh Mbak sudah mentranslate-nya. Sebenarnya kayak 6 bulan programnya, Oh, iya. cuma nggak sampai 6 bulan ya, kayak 5 bulan lebih lah. Itu ngapain aja Mbak 5 bulan itu? Kita kuliah lah tentunya ya kan. Terima kasih. Iya, program student exchange, pertukaran pelajarannya kita di sana kuliah. Ya mungkin lebih detailnya biasanya kan student exchange ini ada beberapa jenis program ya. Mungkin ada yang dia itu base-nya research atau base-nya lebih kayak ke studi sosial dan lain-lain, tapi kemarin kita di sana itu kayak masuk international studinya ya berarti. Iya, kita kan programnya kayak emang student exchange pertukaran pelajarnya. Kalau researchnya itu nanti ada namanya sendiri kayak buat research atau apa gitu. Berarti emang fokusnya kuliah di sana. Iya. Iya. Ya kayak kuliah sehari-hari ya kita Senin sampai Jumat gitu. Iya, masa sih Mbak? Pasti kan juga ada perbedaan dong antara kuliah di Oh, Indonesia sama di jelasnya. Jepang. Enggak. Boleh spill nggak Mbak perbedaannya tuh apa yang di Indonesia sama yang di Jepang? Banyak sih. Yang pertama nih mata kuliahnya. Kita kan base-nya udah beda nih. Kalau aku sistem informasi, Iya. kalau Belinda teknik lingkungan. Terus mata kuliah di sana itu udah ditentuin. Jadi kita masuknya itu mata kuliah anak-anak internasional. Mata kuliah internasional. Jadi di sana itu ada mata kuliah internasional sendiri. Buat fakultasnya juga ada sendiri. Cuma karena kita masuk kuliahnya itu buat international student, makanya kita dikasih kayak KRS-nya itu cuma mata kuliah buat anak internasional. Jadi mau nggak mau kita milih yang udah disediain dari sana kan. Dan kebanyakan mata kuliahnya itu nggak sejalan, maksudnya bukan nggak sejalan gitu, nggak linear. Ya, ada beberapa mata kuliah linear, tapi itu dasar aja. Yang kalau di sistem informasi, jadi masih ada kok yang kayak relate sama sistem informasi, ada beberapa matkul. Lalu selebihnya itu kita pilihnya yang emang kita mau ambil dan juga silabusnya cocok sama kita. Kayak kita mampu ambil mata kuliah ini kan sebelumnya waktu dikasih RPS itu kayak dikasih juga silabusnya kayak tahu RPS ya kan? Iya, tahu. Ya, kita sama kan ya penyebutnya. Takutnya beda gitu. Setiap mata kuliah kan ada RPS nih. Nah, di sana itu juga ada RPS-nya gitu sebelum ambil mata kuliahnya. Jadi kita tahu nanti ambil mata kuliah ini kita mau ngapain aja, nanti final examnya kayak gimana, kita mampu nggak ambil itu. Nah, kalau kita mampu ambil itu ya kita ambil gitu. Tapi kita ada beberapa beda mata kuliah. Iya. Tapi cuma sedikit, selebihnya itu kita sama.
Karena Jadi, emang ini ya, kalau di Kumamoto University ini emang ada satu departemen, memang judulnya tuh International Department ya. ya internasional dan Emang di situ itu istilahnya apa ya? Kayak semacam fakultas sendiri yang bisa diikuti oleh anak Jepangnya juga. Jadi anak Jepang itu bahkan ada kayak mandatorinya gitu ya, Iya, kayak at cross least culture. kamu kalau kayak kita tuh kayak ada mahat gitu loh. Kayak kamu harus ambil satu program di situ, entah semester berapapun, entah kapanpun, yang penting kamu ada ambil di situ gitu. Jadi karena memang si Kumamoto Daigaku ini beneran pingin mengembangkan international study-nya dia kan, apa ya namanya kalau nggak salah itu GLC yang Iya. Global Leader Course. Cul- Itu emang course ya, jadi itu emang kayak di cross gitu loh. fokusnya itu emang untuk kayak menciptakan generasi-generasi yang dia itu mampu berpikir global. Makanya dia tuh buka open banget buat student exchange, karena dia tuh nyerap dari berbagai macam culture buat dijadiin satu di situ. Jadi Berbagai macam negara Iya. jadi kumpul jadi satu. ya, akhirnya mata kuliahnya pun juga nggak begitu jauh seputar studi internasional, misalkan kayak American Society Studies, terus habis itu Multicultural Society of Japan, Saudara Asia. Southeast Asia juga, terus habis itu German Forest, Banyak banyak pokoknya. banget. Jadi banyak Japan juga ya. Society. Iya, pokoknya yang culture itu banyak. banyak. Terus selain ambil mata kuliah di sana, cara belajar mengajar di sana kan biasanya kalau di sini kita mata kuliahnya ambil berapa SKS, misalnya 2,5 jam. Ya misalnya ya, misalnya 2,5 jam. Biasanya kan dosennya ngajarnya kayak nggak sampai 2,5 jam kan. Nanti kita dikasih tugas suruh nyelesain. Ya kalau selesai nggak selesai bawa PR atau apa kan. Nah kalau di sana satu SKS ini berapa ya? 90 menit? Wow. Oh my God. Enggak sampai 90 menit sih setahu. Berapa ya? Lupa pokoknya satu SKS-nya itu lumayan lama. Dan juga di sana juga tertib banget, disiplin soal waktu. Iya. Kalau emang mulai startnya jam 8 mulai dan selesainya misalnya jam 9 juga selesai. Gitu. Jadi nggak ada kayak selesai lebih dulu atau selesai lebih akhir gitu, juga nggak ada kayak gitu. Terus buat pas waktu kuliahnya Mbak Belinda bisa minta tolong jelasin. Iya. Sebenarnya kalau aku sempat baca silabus yang dari Kumamoto, memang disebutkan kalau international exchange student itu memang nggak terlalu dibebankan dengan banyak SKS. Jadi kita kemarin itu cuman ambil 14 SKS ya kalau nggak salah. Iya, sekitar 14 SKS, padahal aku yakin banget itu kalau untuk mahasiswa Kumamoto yang biasa pasti ya 24 juga sama kayak kita. Jadi emang difokuskan buat kita tuh biar bisa explore gitu kan. Jadi emang SKS-nya lebih rendah. Nah, dan yang lucunya bukan lucu juga, yang menurutku menarik di sana adalah karena dosennya ini background-nya kan beda-beda. Misalkan aku aja udah engineering ketemu sistem informasi, terus ada lagi yang anak sejarah, ada lagi anak ekonomi dan segala macam. Kesehatan juga ada. Pokoknya semuanya kan beda-beda ya. Iya, beda-beda Akhirnya jurusan gitu. agak nge-shift gitu loh cara pembelajarannya. Kalau kita kan dapat materi bla 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 bla, kamu silahkan ngerjain tugas sesuai apa yang aku sampein gitu kan. Kalau di sana lebih ke kita dikasih prom itu apa ya? Kayak pernyataan atau mungkin sebuah berita gitu kan. Terus nanti kita disuruh bikin kelompok yang orangnya tuh random, nggak tahu siapa. Jadi kan mau nggak mau kenalan tuh akhirnya. Habis itu kita disuruh diskusi, bikin project bareng, presentasiin hasil kalian gimana, terus dari berbagai negara kalian itu gimana. Jadi tuh bener-bener akhirnya aku bener-bener ngerasain exchange gitu lah akhirnya. Oh ternyata di luar negeri tuh kayak gini normal ya gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Jadi menurutku yang lumayan asik selama pembelajaran di sana kan secara exchange studentnya ya, karena aku yakin kalau kuliah biasa kayaknya nggak bakal exchange itu juga ya. Iya, dan nggak satu mata kuliah aja ya, hampir semua mata Hampir kuliah. semuanya. Itu tekniknya sama kayak kita disuruh bikin satu kelompok yang terdiri dari beberapa orang, dan itu harus banget dari berbeda negara. Kayak gitu. Terus kita diskusi masalah apa, nanti kita disuruh presentasiin apa yang kita diskusiin kayak gitu. Menarik juga ya. Kalau di sana bahasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang dikit-dikit gitu? Karena sebenarnya dari
silabusnya itu ada yang Jepang, ada juga yang kelas bahasa Inggris. Ya, kelas Jepang sama kelas Inggris. Berhubung kita nggak ada sangwa, pasti bekal buat bisa ngomong bahasa Jepang atau dasar-dasarnya kita masih belum begitu tahu. Jadi kita nggak berani ambil buat kelas Jepang. Tapi beberapa anak international student lainnya yang dari Indonesia juga pada ambil gitu, yang udah ada basic Jepangnya. Kalau kita emang udah semester akhir nih ya, buat mau belajar itu harus manajemen waktunya tuh harus baik gitu kan. Sedangkan kita juga kuliah di sana, juga kuliah di sini juga. Jadi kita manajemen waktunya tergolong agak buruk lah ya. Tergolong. Jadi kita nyisahin waktu buat belajar Jepang itu sebenarnya ada. Kita dikit-dikit juga belajar bahasa Jepang. Cuma kalau buat ambil kelasnya kan disuruh interaksi ya, otomatis kita nggak berani buat ambil kalau lihat dari silabusnya. Kalau dari silabusnya itu juga lumayan gitu menurut kita. Jadi kita nggak ada ambil kelas bahasa Jepang. Jadi kita ambil kelas bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya kita komunikasinya pakai bahasa Inggris. Betul sekali. Tapi itu cuman berlaku ketika kita di universitas kelas, doang, di kelas doang. Karena kalau misalkan sama di kamar mungkin ya, karena kalau di kamar kan kita sama roommate kebetulan bisa ngomong bahasa Inggris, akhirnya pakai bahasa Inggris. Kalau kita udah di luar kamar, udah di luar kelas, terus misalkan mungkin ke minimarket belanja atau mungkin nanya arah, lihat bis dan lain-lain, itu semuanya udah full Jepang. Alhasil kita memakai strategi gabungan antara teknologi kita, bahasa tubuh, Google Maps, bahasa isyarat. Ada nggak hal lucu Mbak yang waktu nanya arah atau nanya jalan gitu pakai gini-gini? Sampai orangnya mungkin bingung gitu, ini ngomongnya apa sih? ada serius. You know. Kalau dari aku dulu ya. Pada terlalu banyak ya kayaknya buat ini. Sebenarnya tuh banyak banget cerita lucu, cuma ini yang paling lucu. Waktu itu laptop aku lagi rusak nih, ya kan. Otomatis ya datang ke kayak store yang buat laptop gitu kan. Terus kita mau nanya nih, tahu nggak, orangnya juga nggak ngomong konnichiwa atau apa, enggak. Langsung lah ambil senjata nih. Google Translate. Kita beneran nggak ngomong loh. Excuse me. Dia itu nggak ngomong, langsung ngetik. Kasih ke kita lagi. Terus aku bilang, Bel, ini dia beneran nggak ngomong loh. Sama sekali nggak ngomong loh. Kita bilang sampai jumpa gitu, kayak sampai jumpa. Itu pakai ketikan. Terima kasih, sampai jumpa Pak. Jadi dari awal kita datang nanya ini itu sampai balik kita nggak ngomong sama sekali. Bener-bener Yang ngomong Google-nya. iya. Kalau dari kamu kalau aku sebenarnya ada terlalu banyak ya. Kadang tuh terlalu banyak dan terlalu memalukan yang kayak setelah itu terjadi tuh langsung tak lupakan dan aku udah nggak bisa ingat sekarang. Iya, banyak sebenarnya. Iya, ada banyak dan kayak terlalu cringe gitu kan. Karena kayak orang tuh pasti mikirnya kayak, kamu kok gimana sih, kamu tuh mau datang ke Jepang tapi kok nggak bisa bahasa Jepang sama sekali gitu kan. Orang-orangnya mikirnya begitu mungkin ya. Tapi ada satu waktu di mana kayak kita mau beli apa ya, beli belanja sayur. belanja bulanan misalkan gitu ya. Terus itu tuh kita ketemu sama kasirnya, otomatis kan ngomong gitu kan, gimana nggak ngomong gitu kan. Masalahnya tuh ada beberapa tipe kasir gitu, ada yang tipenya itu ibu-ibu yang kayak suka ngobrol gitu, jadi kayak terus aku cuman sorry oh yes oh plastic no plastic yeah no kata mas tapi ada lagi tipe kasir yang dia itu kayak mungkin orangnya tuh udah capek duluan gitu, terus masih harus ngomong sama foreigner gitu kan. Jadi kayak akhirnya pas ketemu tuh kayak jadi mas ini gitu kan, terus habis ditit gitu deska, terus I'm sorry deska, I'm sorry. Oh my god. Mungkin orangnya ini mengira kalau aku tuh
harus ngomong lebih aku harus kayak orangnya harus ngomong lebih pelan gitu loh, padahal aslinya tuh aku nggak ngerti sama sekali gitu kan. Terus akhirnya aku cuman bilang no 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 gitu kan. Oh ya udahlah, orangnya udah capek kayaknya, jadi langsung udah aja selesai gitu kan. Tapi akhirnya aku ngerasa kayak ya Allah malu banget gitu kan. Kenapa setidaknya aku nggak belajar dulu gitu cara di supermarket, kayak malu-maluin banget gitu. Tapi selain bahasa, culture shocknya di sana apa sih Mbak? Musimnya di sana gimana Mbak? Mulai dari juga ya transportasi ya, karena kita di sana nggak punya sepeda motor, ya mau nggak mau kita harus transportasi umum ya kan. Dan di sana kebanyakan juga pakai sepeda pancal gitu kan, tapi kita tidak Beli karena mahal. ya. Rental pun juga udah bapaknya ini udah nggak ngerentalin lagi. Iya kayak karena di sana kan kebetulan kita itu datang di gelombang yang emang dari negara lain tuh juga datangnya bareng-bareng semua. Jadi kan di dunia ini ada yang tahun ajarannya itu mulainya Agustus sama kayak kita, ada juga yang mulainya Februari. Nah, jadi kita tuh kebetulan datang di angkatan yang kebetulan kebanyakan di dunia itu mulainya di akhir tahun. Jadi kayak Agustus atau September. Nah, jadi kita kayak rebutan gitu loh, mau rental sepeda. Apalagi proses untuk rental sepeda itu hampir sama kayak kita tuh beli motor di Indonesia. Jadi kita kayak seakan punya BPKB gitu loh. Jadi harus bener-bener ada asuransi buat sepedamu, ada apa dan lain-lain. Jadi nggak sesimpel itu gitu kan. Apalagi kita cuma 6 bulan dan harganya itu lumayan mahal. Jadi kalau sewa kurang tahu ya, tapi kalau kita mau beli second atau bahkan beli baru itu kayaknya kurang gitu kan kalau cuma 6 bulan doang. Akhirnya kita ya udahlah Yul, nggak apa-apa, kita jalan aja ya, nanti aku temenin. Sebulan pertama emang kayak udah tidak kuat. Iya, karena kebetulan jaraknya dari asrama kita ke kampus itu sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo kalau 19 jalan menit. 19-20 menit jalan lah. kaki itu 19 menit. Iya. Iya. Kalau kita nggak ngobrol mah 19 menit ya. Kalau ngobrol Kalau setengah jam. ngobrol kita setengah jaman. Iya, tapi akhirnya akhirnya kuat ya. Iya, kita akhirnya kayak kebiasaan, jadi kayak kita jadi beli nggak sih Bel ngono. Nggak usah aja deh. Mending ke Ya, Tokyo. mending uangnya dibuat jalan-jalan kemana gitu. Kayak gitu. Iya. Tapi untuk ini katanya mbaknya tadi kendaraan umum. Oh ya, untuk transportasi umumnya yang biasa kita gunain itu bus sama Kereta. Seru deh kayaknya. Ya karena Iya. kalau kereta, kalau mungkin ya kalau di Indo kan adanya kita tahu kereta itu cuman kereta antar kota. Iya, betul. Kalau di sana itu kayak Setiap wilayah area. jadi kayak dari satu Titik. titik stasiun ke titik yang lain itu kayak cuman 3 menitan kalau naik kereta. Jadi sini ke Sier, gitu. sini ke Sier ke Wonokromo, Ayani ya gitu-gitu. Jadi emang deket-deket gitu loh, emang buat kereta dalam kota gitu. Itu sih enaknya. Dan sama aja antara bus sama kereta itu hampir sama, kayak setiap titiknya itu berdekatan. Ini ada bus stop ini dan juga di sana kan sistemnya sebenarnya sistem bayarnya nih. Iya. Ada yang pakai IC card, kayak kita punya kartu buat bayar, dan juga kita juga bisa ambil tiket yang di bisnya buat bayar pakai cash. Tapi waktu itu karena kita nggak tahu ya dulu pada pakai IC card, jadi kita mau nggak mau ya udah kita beli yang pas awal-awal, Bel kita butuh IC card nggak? IC card tuh apa sih? Gitu. Terus ini mau dibuatin teman internasional juga yang udah sampai sana gitu. Oh ya udah deh nanti kita tinggal bayar aja. Ternyata itu buat tap di transportasi. Ya, setiap kita mau naik kita tap, turunnya juga kita tap lagi. Jadi bisnya tahu kita pengeluaran berapa banyak itu dari kita tap awal, terus pas mau keluar kita tap lagi. Nah, itu Langsung ngurang teknologinya gitu ya. keren. Sebenarnya di Surabaya Bus juga ada sih kemarin aku lihat, cuma emang belum ini aja, kurang aja yang naik gitu ya, belum ada. Jadi promosi nih. Iya, jadi kita kan aku belum pernah naik transportasi bus di sini sendiri gitu, mau ke luar kota atau apa. Jadi itu benar-benar yang bikin aku culture shock di sana, kayak
pas waktu itu mau makan kalau nggak salah sama yang teman-teman yang lain tuh loh, pas pertama kali naik aku Oh, yang kamu Nah. beli ramen 1.000-an gak enak itu. bukan yang itu, yang kita di Pakistani food itu loh. Oh, yang pertama malam-malam kali, itu iya, ya. itu Iya. kan pertama kali aku naik bus itu. Si Belin tuh nggak bilang kayak keluarin IC cardmu dulu gitu. Nggak, kita sama-sama naik. Loh Yul, kamu nggak tap IC? Loh emang pakai tap ya? Loh ya apa? Mas nanti pas keluarnya. Jadi kita kan sama temen cowok-cowok nih. Temen cowok-cowoknya juga yang masih bingung juga kan. Terus jadi kita itu kecolongan satu anak yang turun di stopnya sebelumnya. Tapi kita belum turun, jadi dia doang yang turun. Jadi kayak yaudah sih aku ikut turun, aku ngetap. Jadi kayak yaudah, loh tempat makannya di mana? Loh ini di mana? Jadi Belinda itu turun di stopan setelahnya. Aku berdua sama temanku stopnya udah bener. Nah temanku satunya lagi stopan yang sebelumnya. Jadi kita pencar gitu loh kayak ya ampun. Jadi Culture shock yang bener-bener culture shock. culture shock-nya itu karena emang di transportasi umum, terutama bis ya, kalau di kereta tuh masih ada kayak ininya loh, Apa lain? tulisan Oh, ya iya. kayak jalan itu Jalan. loh, itu kan ada latinnya, Iya. itu masih bisa kebaca kadang. Tapi kalau di bis, selama yang di line yang kita naik itu, Kita line harus baca maps. itu tuh tulisannya full Jepang dan pengumumannya juga full Jepang. Jadi kayak kita akhirnya ngapalin kalau yang di sini itu namanya apa gitu kan. Jadi kayak susahnya itu karena emang nggak ada latinnya gitu kan. Apalagi kalau malam itu kan bener-bener gelap ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat di luar itu kayak biasanya aku taruh di sebelah sini, ini di mana ya gitu. Itu susah banget kan. Benar. Gitu sih kalau transport. Akhirnya aku terus lagi cuaca nggak sih harusnya? Kenapa Makanan. cuacanya di sana? Ya jadi kayak kalau Culture shocknya tuh ada beberapa, ada transportasi, Wow. makanan, terus Cuaca. cuaca, terus apa lagi ya? orang-orangnya juga Orang-orangnya juga, ya Banyak kehidupannya juga ya lumayan culture shock ya. Kita kan biasanya sehari-hari sama teman-teman Indo ya kan, pasti ngomongnya juga bahasa Indonesia lah, terserah kita mau bahas apa aja bisa. Tapi kalau di sana kan juga kita harus bener-bener beradaptasi, kita nggak tahu kebiasaan mereka itu kayak gimana, jadi kita harus bener hati-hati buat ngomong sama mereka. ya. Kalau makanan sendiri itu mungkin culture shocknya waktu itu karena kita bingung ya, drugstore terdekat itu dulu tuh apa, kita taunya cuma ya anak-anak Indonesia kan taunya kayak 7-Eleven, Iya. Family Mart, ya udah kita belanja yang di situ-situ aja gitu yang kita tahu. Tapi ternyata ada juga drugstore yang kayak jualannya itu kayak jualan sayur, jualan pokoknya bahan-bahan pokok itu ada. Terus beberapa alat rumah tangga juga ada, itu deket juga sama asrama kita. Tapi waktu itu karena kita masih belum tahu ya kan, jadi kita belanjanya di Family Mart sama di 7-Eleven itu adanya tuh makanan yang emang udah instan gitu loh. Jadi dan kita harus scan satu persatu. Sebenarnya tuh ada culture di Jepang setauku itu kayak kalau udah ambil barang itu jangan ditaruh lagi, itu nggak sopan. Karena udah kebiasaan di Indo gitu kan. Tapi kalau di Indo pun sebenarnya kita nggak bakal ngecek itu juga kan, Iya. karena kita tahu pasti ada labelnya halal dan kebanyakan pasti halal. Malah kalau ada makanan yang dia ada kandungan nggak halalnya pasti ada tandanya jelas kan. Kalau di sana itu kan nggak ada. Jadi kalau orang di sana tuh mau ngambil aja kayak udah diambil tuh jangan ditaruh lagi. Kalau kita kemarin waktu itu kayak Jul kamu pegang, aku scan dari bawah. Iya, jadi ada yang ingredientsnya tuh di bawah makanan. Jadi orang lihat mungkin anak itu ngapain sih, aneh sekali. Tapi kita tuh kayak kalau nggak scan kita nggak makan gitu loh. Jadi kita angkat lagi, ayo angkat angkat lagi. tinggi. Kayak gitu. Oh my god. Jadi tapi orang-orang di sana itu nggak yang langsung negur atau Iya. apa. Kita mungkin dimaklumin lah ya. Tapi itu nggak boleh ya sebenarnya teman-teman. Tapi itu adalah hal yang bikin culture shock di sana. Terus apalagi ya, Cuaca sih. cuacanya. Cuaca itu paling krusial menurutku. Karena kita sebagai mahasiswa UINSA yang sudah tinggal di Surabaya selama beberapa tahun ini sudah terbiasa dengan iklim panas dan sumuk gitu ya. Waktu kesana di bayanganku adalah ini nanti kayaknya aku turun itu bakal dingin deh karena di Jepang kan. Jadi aku tuh udah persiapan pakai jaket, pakai baju yang hitungannya tebel, pakai Ya, jeans, bla sweater. bla bla.
waktu turun itu kita turun di Fukuoka. Nah, aku tuh lupa kalau di Jepang itu bukan cuma dingin, di sana tuh ada 4 musim gitu kan. Jadi waktu turun pertama kali itu sebenarnya masih summer, jadi panasnya tuh sama kayak Surabaya. Wow. Nampar pipi banget. Waktu aku turun tuh kayak agak kecewa gitu loh, ya Allah, aku tuh udah jauh-jauh loh dari Indo tuh kenapa panas juga gitu kan. Nah, tapi dalam range 1 minggu akhirnya tuh mulai langsung turun. Awalnya 30 tuh langsung 28, 27, 26, 24, 22, selalu 19 gitu-gitu kan. Sampai kita pernah di titik -1, -5 itu. Iya, kita itu jalan-jalan. Iya, Iya, biasa anak-anak semester akhir kalau malam-malam ya kan. Iya, nggak Pusing. semester akhir aja sih, anak-anak kuliah lebih tepatnya. Kan pusing, biasanya kan nongkrong di kafe. Nah, kita juga sama. Nah, kita sama, tapi bedanya di sana itu kafe kebanyakan itu bukan dipakai untuk nugas. Terus dipakai buat apa, Mbak? Ya kalau tempat makan, kafe Ya, buat makan, ya ya makan. 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 Kalau kafe emang buat belajar tuh biasanya digabungin sama kayak toko buku Kayak atau study room, iya library. study room atau library atau Kayak di yang film-film ya. iya. Tapi aku nggak pernah lihat. Parah. Ini di drakor ya. Nah pokoknya yang jualan stationery tuh biasanya tuh didampingi sama kafe kecil-kecil gitu buat belajar atau enggak bayar study room gitu, ada yang nyediain ya kayak semisal ini ruangan ini terus disewain buat study room, itu ada juga kayak gitu. Ya, jadi waktu itu karena kita pengen keluar kan malam-malam. Aduh Yul, udah ini aku nggak kuat, aku nggak bisa Ini yang mikir. biasanya yang ngajak Kita ayo ke Famima, ketuanya. ayo kita ke Famima beli mie pedas sama es teh, beneran ayo gitu kan. Nah, itu udah jam 11, jam 12 malam. Waktu kita keluar aku pikir kayak berapa derajat sih gitu kan. Taunya 6 5 waktu keluar tuh enggak apa. 65, tapi pernah ada satu waktu kita tuh keluar malam-malam tuh udah sampai di titik -1 derajat sih. Wow. Dan itu tuh entah kenapa, tapi di saat itu aku merasa kayak seneng banget, ya Allah, akhirnya aku bisa ngerasain sampai di suhu ini gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, karena kita udah ketemu suhu kayak gitu, akhirnya kita ketemu suhu 10 derajat itu udah ideal kan. Iya, 13 tuh udah ideal menurut Iya, 10 sampai 13 itu udah iya 13. paling enak ya suhu yang dibuat keluar. Ketika kita di sini di Indo, waktu ketemu suhu 20 atau 19 tuh udah kayak dingin banget gitu loh. Iya. Akhirnya selama sekitar mungkin 1 bulan setelah aku pulang tuh akhirnya aku rewel terus di rumah. Kayak aku nggak kuat, aku pingin aku kayak mau meledak rasanya kalau di rumah tuh. Iya, di sana cuacanya yang kita hadapi. Kita hadapi tuh ada yang pertama kita datang itu summer, terus akhir Oktober itu autumn. Terus masuk tambah turun itu Desemberan itu udah masuk ke winter. Terus abis masuk ke Januari udah mulai bersalju-salju gitu. Yang lucu itu waktu kita pulang, hari terakhir kita di Jepang. Waktu kita berangkat dari asrama itu suhunya -3. Jadi udah bisa dibayangin tuh outfit kita udah pakai sweater, udah pakai jaket tebel, aku juga pakai jaket puff. Ya aku double 3. Terus udah kayak mau berangkat liburan ski gitu kan. Terus pakai beanie sweater itu karena dingin. Terus waktu kita naik di pesawat, Yun, ini outfit kita kayak gini, nanti kita turun di Surabaya kayak gimana? Akhirnya bener, waktu kita turun di Surabaya tuh langsung ganti baju. Aku ganti. Ya kan? Udah setelan pabrik ya. Soalnya mas ini tuh 28 derajat kalau nggak salah. Iya, Sekitaran itu segitu. rasanya langsung ya Allah panas. Gak kuat. Iya itu yang culture shock. Di Jepang udah jalan-jalan kemana aja nih, Mbak? Udah cobain kuliner apa aja nih? Kuliner. Kayaknya kalau baris kuliner enak banget ya, guys. Kalau dari aku jalan-jalannya lumayan mengitari Kumamoto sama Tokyo, Osaka sama Kyoto. Gitu. Kita beda liburannya. Ya, jadi sebenarnya liburan yang panjang itu kan liburan akhir tahun, winter itu. Perpindahan semester gitu. Terus kalau aku cuman ke daerah Tokyo aja, terus cuman ya di sekeliling Kumamoto aja sih, karena kalau kita sebenarnya bisa ya kayak main ke lebih jauh lah kayak Miyazaki atau ke Kagoshima atau maksudnya ke tempat-tempat yang ikonik gitu. Cuman karena kita budget mahasiswa juga ya itu lumayan juga ya, jadi perlu ya nggak bisa yang banget gitu juga kan. Nah terus kalau ngomongin kuliner nih sebenarnya
ini sesuatu yang ironis sih menurutku, karena kita di sana itu lama tapi kita nggak benar-benar pernah makan makanan Jepang. Ya aku iya. Ya maksudnya kita nggak pernah benar-benar bisa explore, karena kalau menurut aku ya, kalau misalkan aku di Tokyo itu ada lebih banyak opsi makanan halal dan lebih gampang di detect gitu loh, ini tuh apa aja di dalamnya. Tapi kalau kita di Kumamoto itu karena lokasinya agak jauh dari pusat turisme, kayak nggak terlalu banyak orang asing. Jadi sarana kita buat ke tempat makan halal atau mungkin ke makanan-makanan instan yang bisa dimakan sama orang muslim itu sedikit. Jadi kalau mungkin teman-temanku tuh kayak, oh kamu enak ya bisa makan ramen, bisa makan miso soup, bla 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 bla. Bahkan ada satu waktu di mana aku tuh main keluar sama Yulia ke satu kayak mall gitu. Kita datang ke food court. Yang bisa kita makan di sana itu cuman onigiri, kalau nggak bento. Nah, dan bento itu pun harus melewati sesi scanning yang amat sangat memalukan itu tadi kan. Struggle kita. Karena di depan publik kita benar-benar kayak terus taruh lagi, dan itu kayak bayangkan ada satu rak yang isinya sekitar 150-an makanan, udah kita scan satu-satu kan. Nah, akhirnya ada di satu titik kita udah jenuh banget, kayak Yul, aku tuh udah capek makan bento, aku udah capek makan onigiri, kita nggak pengen makan yang lain ta. Nah akhirnya kita coba cari makanan lain. Kita waktu itu beli ke tempat udon kalau nggak salah. Kita mampir ke toko udon, terus kayak tapi aku kok nggak yakin ya itu udon kayaknya Ya, ada nggak apanya yakin. ya. Akhirnya karena kita udah greget, Yulia Aku akhirnya maju. dia datang ke kasirnya. Ya, translate lagi. Bu, permisi. Sumimasen. Itu isi pertanyaan tuh, Bu, di sini Sebenarnya pakai ngerti sake nggak? Sebenarnya orangnya tuh ngerti nggak sih? Gitu Iya, kayak aku iya. soalnya orangnya tuh kayak kebingungan Ya, gitu loh, iya. baca translate-nya gitu. Terus Jadi Yulia tuh nanya, Bu ini misonya ini pakai sake apa enggak? enggak, Gitu. ya ada mirinnya atau Ada mirinnya apa enggak? Nah, Gitu. si apa pelayannya ini langsung kayak Ke gopo-gopo. belakang. Terus Cari sesuatu yang bisa ditunjukin ke aku kan. Nyari-nyari, ini orangnya ngapain Bel gitu dari jauh gitu. aku cuma ngeliat di jauh tuh orangnya sampai ke dapur, sampai buka-bukain Ini aku disuruh botol. nungguin apa sana? Gitu, terus aku Akhirnya nunggu orangnya lagi. balik lagi gitu. Orangnya balik lagi bawa 2 botol. Kita pakai ini, Mbak, gitu Kita kan. jelasnya pakai ini. Iya. Terus Oh yaudah ya, udah bu, Mas. udah bu kita nggak jadi harga mas, kita cari yang lain, kita nggak jadi makan itu. ya, akhirnya kita pulang dan makan di rumah. Makan kita- apa kita? Ini nemu orang Indonesia kalau nggak salah pakai Oh, kerudung. iya, kita lagi nemu. liburan mungkin. Terus dia juga makan di situ, Makan terus kayak di dia makan itu deket-deket gitu. situ, Iya. jualan takoyaki sama nasi. Nasi rice bowl gitu. Iya kayak rice bowl. Ini Oh dia ini makan. dia makan ya. Nggak orang apa-apa hijau. deh kayaknya kita, dia. kita nungguin dulu, kita lihat dia makan apa. Oh iya boleh. Ikutan. Iya akhirnya kita pesen lah gitu. Itu. Jadi ya itu adalah salah satu struggle yang paling susah kalau kita mau makan di luar. Jadi kayak Iya. kecuali kalau kamu hidup di Kyoto atau Tokyo yang emang banyak orang asingnya, itu kamu bisa explore makanan lebih banyak, mau ramen, mau mochi, mau fruit sando pun aja loh haram lah. Aku sampai ya Allah sedih gitu kan. Jadi di Kumamoto tuh kan nggak sebanyak itu pilihannya, jadi kita nggak terlalu explore ya kalau buat kuliner di Kumamoto. Ya, kalau aku pertama kali itu kan diajak sama tutor nih. Ada nih kita itu nyampe sana nggak langsung dilepas, langsung kita ngomong sama orang Jepangnya langsung. Jadi kita dikasih dari Kumamotonya itu satu orang satu tutor. Tutornya nih orang Jepang yang bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Jadi kita dibantu gitu kayak pengurusan resident card kayak KTP gitu, terus asuransi kesehatannya juga itu dibantu, kayak pembuatan bank juga. Nah, satu waktu di mana kita masing-masing ya, kita beda tutor, kita ngurus semuanya dan aku itu diajak lunch sama dia di satu toko. Dia juga jualan ramen kayak gitu-gitu. Aku bilang, aku nggak bisa makan yang ada alkoholnya, terus ada mirinnya, ada babinya, pokoknya segala macam yang haram itu nggak tahu. Terus dia bilang kalau sebelumnya dia pernah megang anak Indonesia gitu, juga Islam gitu, jadi dia tahu gitu. Oh bagus dong gitu. Akhirnya aku diajak, habis itu disuruh milih lah, ada pilihan ini sama ini yang nggak apa-apa, kayak plant based. Iya, kayak Kayak vegan tumbuhan option gitu iya, kan. tumbuhan. Jadi ya udah aku di kasir kayak ya udah Yaudah, yang Pak, bisa yang itu dipesen aja. ini. Ya udah disuruh milih juga gyoza juga nggak bisa, gyozanya babi gitu.
Terus akhirnya dia pesan bubur, aku pesan ramen, jadi sempat nyobain ramennya juga, ya kan. Terus waktu di Tokyo juga sempat juga nyobain ramen, nyobain apa namanya, matcha. Habis itu pas waktu di Osaka itu nyobain yang fluffy cheesecake, Japanese Japanese cheesecake. gitu? Iya. Nah, aku Bisa lupa. makan nggak mbak? Bisa makan mbak? Bisa. Oh, bisa. Soalnya yang pesen ini berijab-berijab Oh. pas waktu ke sana itu bener-bener kayak Jatim Park tau gak? Karena mungkin ya kalian tahu kan di FYP TikTok itu kayak gimana orang-orang pada berbondong-bondong pergi ke Jepang, dan waktu Jepang itu viral-viralnya Kayaknya kan. Jadi, waktu kursnya turun itu ya. iya. Jadi banyak banget ketemu orang Indonesia. Mungkin banyak juga yang kerja di sana ya kan. Jadi kita tahu mana yang ini halal soalnya ada orang kerudungan ini. Tapi pernah nih pas waktu beli takoyaki di Osaka itu pas waktu mau pesan kita otomatis ada sausnya kan buat taburan di atasnya itu. Terus kita ya milih yang enak dong. Iya. Nah, kita milih yang ini pak gitu. Terus si penjualnya bilang, loh kamu tuh nggak bisa makan ini, sambil marah-marah gitu. Kamu tuh nggak bisa makan ini, kerudungan. Bisa ini aja gitu. Tapi pakai bahasa Jepang gitu, kita mana ngerti beliau bilang apa gitu kan. Terus si temenku juga bingung gitu, dia mau apa gitu. So, mas lah, yang kita nggak boleh makan ini, kita tuh original cuma dikasih micin doang. Terus akhirnya, oh ya wes lah. Kita udah antri panjang-panjang mau milih saus ini. Ya udahlah kita micin aja nggak apa-apa. Yang penting kita tahu lah rasanya takoyaki Jepang itu kayak gimana. Asli langsung dari Jepang ya. Iya. Tapi jujur nih rasanya nggak begitu jauh ya sama yang Iya, sama yang di Indo. Mungkin karena tepungnya. Soalnya beberapa kali aku kan sering masak kayak makan makanan Indo ya kan. Kayak bikin ote-ote atau apa gitu. Bener-bener tepungnya tuh kayak beda gitu loh. tepungnya tuh kayak Lebih over engineered gitu loh, chewy, gimana ya? lebih yang lebih halus soalnya Iya, itu. jadi kalau emang nggak tahu ya di sana tuh aku nggak tahu sampai di level apakah orang Jepang ini bener-bener memikirkan semua hal gitu loh. Jadi bahkan sampai di titik tepung ya. Jadi kalau tepung goreng buat sayur sama tepung goreng buat adonan itu nanti hasilnya beda, dan kayak kalau emang ditujukan buat satu tujuan, misal kamu ingin hasil yang fluffy, empuk, bla 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 tuh pakai merek ini. Kalau yang ini nanti hasilnya lebih crispy ada dan di lain-lain. gambarnya gitu. Iya, jadi hasilnya tuh bener-bener bagus gitu loh. Sampai aku mikir ini tepungnya diapain ya dia? dia sampai gini, Yul ini tepung yang kanji yang mana Yul? Ini kan biasanya pakai yang ini, aku nggak ngerti ya kalau yang lain. Jadi emang kalau kayak semua hal tuh dipikirin gitu loh. Kayak kamu mau goals yang gimana? Kamu mau yang renyah yang ini, kamu yang ini yang kayak ini ada rasio bedanya apa gimana sebenarnya? Oh, ada tempatnya masing-masing ya mbak Tapi ya. rasanya itu nggak beda jauh sebenarnya. Iya, nggak beda jauh. Cuma mungkin teksturnya aja yang beda takoyaki. Oh ya, sama Matcha. kualitas guritanya. Matcha dulu lah. Itu sudah loh. Ya, kualitas guritanya gimana? Iya, kalau misalkan kalian yang penasaran rasa takoyaki yang Jepang sama Indonesia gimana, rasanya hampir sama. Cuma Bedanya adalah jahe-jahe. kualitas guritanya menurutku. Karena guritanya jahe. itu iya sama ada jahenya, Jahenya, tapi jahenya enak. Itu acar jahe enggak sih? Iya, kayak jahenya strong Iya, banget. tapi Wasabi bukan mbak? Bukan. bukan. Jahe, Jadi emang acar jahe gitu loh menurutku. Kecut-kecut pedes gitu kan. Nah, itu sumpah itu bahkan untuk selevel makanan pinggir jalan tuh guritanya enak gitu, nggak kayak di Indo. Tapi ya ada harga, ada kualitas. ya di sana. Oke, we can move to matcha now. Iya. Dan juga matcha, nyobain matcha juga sama Gimana nyobain rasanya matcha mbak? di Apa sana. rasanya sama kayak yang Ini boleh nyebut ya mereknya? Tet gitu. sama yang tet? Ya nanti di belakang aja. Iya. Jadi matchanya juga ada yang sama persis di Indonesia. Itu ada sebenarnya. Ada. Satu toko yang pernah kita coba. Kita Iya, kita berdua. pernah coba juga. Berdua. Itu sama aja ya sebenarnya. Ya itu sama persis. Ya, nggak boleh tit gitu. Mungkin yang bikin di Jepang lebih spesial adalah karena misalkan ada rasa matcha ya. Kan kita sering banget tuh nemu rasa matcha di Indonesia, entah mau piscok atau mau coklat atau mau minuman. Kalau di Jepang rasa matchanya tuh lebih otentik dan nggak begitu ada campuran-campuran yang banyak gitu. Jadi misal kita makan coklat rasa matcha,
beneran ya you can taste the matcha gitu loh. Iya. Bukan cuman I asal can taste. kayak manis terus ada bau matchanya tuh enggak. Jadi menurutku itu sih yang kalau misalkan emang kalian penasaran di sana matcha tuh kayak gimana bedanya kayak di Indo, menurutku itu tadi kayak dia misalkan di produk lain tuh rasanya tetap ya enak gitu loh, matchanya tuh lembut gitu loh, nggak kayak beda lagi kalau kalian matcha. Mungkin kalian pernah makan di tempat sushi yang bisa bikin matcha sendiri. Nah itu baru sih rasanya kayak rumput kalau aku baru. Iya. Waduh. Ya. Dari matcha ada lagi ichigo. Strawberry. Kayaknya enak deh stroberinya Jepang. Soalnya kayak banyak orang bilang tuh kayak stroberinya Jepang tuh enak banget, beda banget sama yang di Indonesia. Kayak aku yang lebih sering beli Iya, Yulia itu yang pernah makan. Kalau pertama kali aku beli strawberry itu, oh iya di Kumamoto ya? Di Enggak sih. iya di Famima. Iya tapi itu belum. Kalau nggak gitu di Oh Yume. iya yang strawberry freshnya itu ya di Kumamoto. Kalau yang kayak tanghulu apa sih namanya? Iya, itu tanghulu tanghulu. yang Iya, bener pakai kan? gula itu kan Mbak ya. Iya, itu aku juga sempat nyobain dan rasanya juga sama aja sih sebenarnya sama yang sama fresh, aja sih. cuma ya ada gulanya gitu. Dan sebenarnya ada 2 flavor yang aku cobain. Yang satu itu ada kecut-kecutnya, asam-asam gitu. Dan yang satunya manis. Manis. Sekalipun dia kecil, manis banget. Tapi mahal kan Mbak ya di sana stroberinya tuh. Stroberinya kalau dibandingin di Indo kan manisnya stroberi di Indo itu harga 50.000 nggak dapat ya? Iya. Harga 60.000 juga nggak dapat, pasti di atas 100.000. Tapi di sana pas waktu itu aku cari yang toko yang bener-bener stroberinya nih nggak terlalu mahal Bel gitu. Terus Belinda tuh nyaranin, oh Gyomu aja kita sekalian belanja gitu. Akhirnya aku pertama kali nyobain stroberi itu beli di Gyomu. Tapi itu rasanya harganya itu sekitar 450 yen, 45.000 lah. sekitar 50 ribuan lah ya. Nah itu akhirnya aku beli satu, tapi itu masih ada asam-asamnya. Tapi pas waktu harganya lumayan turun, ya nggak turun-turun banget sebenarnya, kayak dari 450 yen ke 380 yen gitu. Tapi ya itu menurutku alhamdulillah banget ya turun lah. Gitu. Aku langsung beli. Untungnya itu manis guys. Dan aku beli 2. Jadi aku nggak nyesel gitu loh beli 2 karena itu manis. Terus aku beli lagi, rasanya tuh ada asam-asamnya. Jadi yang kemarin beli 2 nggak nyesel sekali. Dan enak, kalian kalau ke Jepang wajib banget nyobain. Tapi sebenarnya kalau aku lihat ya, kalau buah di Jepang itu tergantung musim ya. Jadi karena mereka kan musimnya kayak fluktuatif banget ya, mulai dari bisa panas banget ke dingin banget. Nah, kalau memang buahnya itu lagi musim, biasanya cenderung lebih murah. Jadi kayak misalkan itu tadi ya, strawberry yang bener-bener pas musimnya dan bener-bener bisa manis tuh bisa murah kalau emang lagi musimnya tadi. Jadi kalau menurutku yang bikin aku senang juga di sana itu kita jadi ke-expose ke banyak banget buah yang lagi musim gitu loh. Jadi kalau bulan ini ada kesemek, terus nanti bulan berikutnya ganti lagi apel anggur, depannya lagi ganti stroberi itu. Dan juga dispesialisasikan gimana Iya. sih kalau musim stroberi nih ada yang jualan mochi stroberi Atau khusus atau kayak Ada. jajan-jajan rasa stroberi. Iya kayak kita lagi merayakan nih. Oh, ini Kita musim lagi strawberry. Dan nggak setiap hari itu pas waktu musimnya aja. Jadi kita kayak wow ini musim spesial itu. strawberry nih, Iya. gitu. Kalau Christmas juga tiba-tiba ada kayak roti coklat yang bentuknya apa pohon Christmas gitu kan, pohon Natal. Langsung aku bilang, Bel ini harus beli nih, Bel ini cuma sekali, Bel ini besok udah nggak ada, Bel. Kapan lagi? Karena kalau di Indonesia apalagi kayak buah ya, itu kan kayak kita kan cenderung musimnya tuh nggak begitu apa ya. Kalau kamu sekarang cari buah naga, cari salak, cari mangga tuh ada gitu loh. Ada. Tapi kalau di sana tuh bener-bener kayak kesemek. Kalau kesemek itu bukan waktunya, bukan Kesukaan si musimnya. Belinda. Itu susah banget nyarinya. Sekalinya ada tuh mahal banget. Kalau kita kan kayak lebih apa ya, lebih stabil gitu lah harga buahnya. Jadi ya kerasa kayak perayaannya tuh ada gitu loh setiap musim. Dan juga makanan di universitas nih. Kan kita udah bahas kulineran yang buat liburan nih. Kalau makanan di universitas sendiri, kita itu udah disediain papan makanan sebelum kita beli, dan juga udah ada ingredients-nya. Jadi nggak di kantin aja sih sebenarnya, kayak di Jepang pun di seluruh Jepang itu mesti nyantumin ingredients-nya, meskipun itu ada satu atau enggak detail, satu
komposisi yang nggak detail tuh ya kita nggak tahu sih sebenarnya itu halal atau enggak, tapi yang penting kita udah dilihat di ingredientsnya mana yang bisa kita makan, mana yang enggak gitu. Gitu sih struggle-nya itu. Berarti agak kesulitan ya Mbak kalau misalnya cari makanan di Jepang gitu ya, karena ya itu tadi banyak banget kandungan babinya itu tadi. Nah terus kalau di Jepang kan banyak kan pakai jilbab tuh ya, orang-orang di sini gimana kayak apa yang kamu pakai, kamu ngapain pakai ini gitu, apalagi pas musim panas ya. Benar-benar. Tapi itu lebih ke bukan orang Jepangnya sih, lebih ke teman-teman internasional kita. Iya, mungkin karena orang Jepangnya yang kita tempatin kan maksudnya udah keseringan datang kedatangan international Udah student biasa kan. ya ketemu Iya. sama orang Sama orang jilbab. Jadi kamu diceritain Kayaknya Kamu ini yang sih temenku dari- ya yang lebih, paling banyak. jadi dari mana aja? karena kalau temenku kebetulan yang deket sama aku maksudnya sering ngobrol itu dari anak Eropa kan, ada anak Perancis, terus ada anak UK juga, terus mereka tuh kayaknya lebih terbuka dan lebih kritis, Iya. mungkin kayak in the way mindset mereka tuh emang kayak secara kulturalnya begitu gitu. Kalau kita kan di kayak teman-teman dari Cina, dari Jepang, dari Korea tuh lebih kayak kita, jadi kayak udah kamu jangan terlalu ngomongin itu kan dia siapa tahu nggak nyaman gitu. Nah tapi kalau orang Eropa tuh kayak bener-bener kamu kenapa pakai itu gitu loh, jadi lebih berani gitu kan. Nah aku tuh sering banget nih ada satu temanku in particular dia ini kayak interest banget gitu loh sama dengan kultur orang lain gitu. Jadi sering nanya, kamu tuh berarti kalau pakai kerudung tuh bolehnya ke siapa aja, terus kamu kenapa nggak boleh ini, kenapa kok gini, kenapa kok gitu, terus pokoknya hal-hal yang kayak ya basic lah, kayak dari appearance kita, terus apa aja larangan, kamu tuh kalau sholat berarti gimana dan lain-lain. Nah jadi sedikit banyak itu jadi kayak aku kayak mengulang pelajaran agama lagi gitu loh, kayak iya ya kenapa ya, jadi karena kayak dan apalagi yang dari UK ini kan bener-bener kritis ya, dia remember Robert ya. Itu bener-bener kayak yang nanya kayak kalau kamu pakai kerudung itu menurutmu itu membatasi feminisme apa enggak sih gitu. Jadi bener-bener ke hal-hal yang kayak berat gitu loh, kayak kalau menurutmu cewek-cewek yang di Islam itu merasa tertekan atau enggak, itu apa sih hubungannya keimanan sama ini gitu. Jadi emang ya it's a good opportunity sih kalau emang kamu mau apa ya bener-bener menjelaskan mengklarifikasi ke orang, karena nggak sedikit juga gitu loh orang yang kayak di luar sana yang dari negara asalnya dia yang mungkin masih nggak tahu dan kayak stigma buruk dan lain-lain itu kan banyak juga. Jadi ya quite fun sih cerita. Kalau dari orang Jepangnya sih nggak ada yang kayak gimana-gimana. Bahkan dosen kita pun ada nih mata kuliah Southeast Asia itu bahas religion, yang dimana yang kerudungan tuh cuma kita berdua. Jadi mau nggak mau yang paling kelihatan ya kita berdua, ya. Jadi kayak itu topik yang apa ya paling emas gitu, gold buat dibahas di kelasnya waktu itu. Dan waktu itu yang ditanya ya kita. Ya jadi waktu itu pembahasan topiknya adalah soal pengaruh dari agama terhadap kayak kehidupan sosial di Southeast Asia gitu kan. Terus kita pas bahas Indonesia datang ke negara bahas Islam ya kan. Ya, lebih kebanyakan bahas Islam. Ya, karena mumpung nih narasumbernya ada gitu. Jadinya kita pertanyaannya tuh bisa bener-bener sampai ke titik dimana kenapa kalau masjid itu bentuknya kayak begini? Kenapa kalau sholat itu harus baris-baris? Iya, terus ada jaga jarak. Iya, kenapa sholat Jumat itu cuma cowok doang? Cowok doang. Sampai kayak, Pak itu di Quran gimana ya jelasinnya? Sampai aku tuh jawab gini, Pak, kita kalau jawab ini kita harus belajar Al-Quran lagi. Kita harus memperdalam Al-Quran kita. Dan sampai kewalahan ya anak cowok-cowok buat jawab. Iya, jadi kayak apa ya? Jadi kalau kan disuruh ngomong nih, kita jawab, ayo yang agamanya gitu loh. Maksudnya kayak, iya ada jawab kayak cowoknya juga mungkin udah mentok ya. Jadi kita diarahin yang kita yang berkerudung. Dan kita juga yang kayak, Bel, jawab Bel. Iya. Mana kamu juga di sana aja kayak kayak iya kan Bawel ayo Mbak Yulia. Iya, jadi emang itu sih serunya juga adalah ketika kalian di sana minoritas, kalian tuh jadi kayak lebih berani kayak
jebueng aku Islam gitu kan. menyala sendiri. Iya, dan lebih diperhatiin mungkin, oh kenapa dia berkerudung, panas-panas berkerudung dia. Tapi nggak enaknya juga kalau kita ngilang dari kelas langsung kelihatan. Iya, jadi kita nggak bisa ngilang dari kelas. Ya nggak bisa bolos karena langsung kelihatan. Dosennya itu hafal gitu. Oh, yang ini kerudungan yang kan cuma 2. dua. Kalau Jadi- nggak ada berarti bolos. Gitu ya. Gitu kalau buat soal masalah religion. Oke Mbak, oh nggak kerasa ya ini udah sangat panjang. Jadi ceritanya asik banget. Last terakhir nih, last 7 terakhir ya Mbak. Terakhir ada pesan-kesan nggak buat sobat podcast tentang Aku dulu ya. Iya. Oke, jadi kalau dari aku sendiri nih ya, dari kegiatan ini aku benar-benar ngerasa kalau kita itu hidup di benar-benar dunia yang bola yang sangat besar, yang bahkan kita tuh nggak tahu kalau ternyata ada berbagai macam kebudayaan, berbagai macam pengetahuan yang di luar sana itu ada gitu kan. Dan menurutku setelah aku melakukan student exchange ini, aku jadi ngerti gimana sebenarnya dunia secara global ini bekerja tuh jauh lebih kompleks dari yang kita bayangin gitu loh. Kayak misalkan anggap aja sekarang ada perang ekonomi dari negara A, negara B, krisis negara A, negara B, negara C, bla 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 bla. Ternyata itu semua itu bekerja karena juga ada clash antara culture 1, culture 2 dan pihak-pihak yang lain gitu loh. Dan dari situ aku jadi mulai ngerti kayak gak ada bener-bener hitam dan putih gitu loh. Karena selama ini kan kita di Indonesia terikat sama norma atau mungkin mindset yang dari kecil kita udah diajarin kalau ini tuh benar, ini tuh salah. Sementara waktu kita keluar dari zona yang biasa kita tinggali, akhirnya kalau kita ngerti benar itu nggak cuman tentang hitam putih, tapi ada juga abu-abu, ada juga warna-warna yang lain yang kita sebenarnya tanpa sadar kita juga ikut terlibat gitu loh di dalamnya secara global. Jadi menurutku opportunity semacam ini bagi teman-teman podcast yang mungkin juga berminat buat lebih explore ke luar negeri dan lain-lain itu amat sangat priceless kayak amat sangat bernilai Berharga. gitu loh, amat sangat bernilai buat kita bisa mengerti bagaimana dunia itu bekerja gitu, dan gimana kita sebagai individu Indonesia ini dengan value yang kita punya dari kecil, dengan norma yang sudah kita pahami sebagai benar, itu benar-benar berkontribusi dalam dunia global ini gitu sih kalau menurutku. Iya, aku mau nyampein pesan aja buat kita semua, bukan buat kita aja, karena kita juga sama-sama masih explore lagi, karena kita juga masih umurnya masih muda banget. Kalian juga buat adik-adik yang di luaran sana, bukan cuma di UINSA saja, jangan takut untuk mengeksplor diri kalian sendiri, apalagi kalau ada opportunity datang ke kehidupan kalian seperti student exchange ini. Nah, biasanya itu struggle-nya anak-anak itu takut gagal. Banyak banget yang tanya aku terkait, "Mbak, aku nanti ini takut. Nanti ditanyain apa, Mbak? Gini-gini." Jangan takut dulu. Nggak apa-apa sih. Biasanya kan Gen Z itu takut dulu kan. Iya, betul. Aduh, aku takut kalau gini tuh nanti gini gitu. Kalau nggak takut dulu nanti malah nggak enak gitu loh ke depannya gitu. Jadi saranku nggak apa-apa, takut itu nggak apa-apa, tapi kalian juga mempersiapkan diri kalian dengan matang. Kayak sebelum wawancara kalian juga ada bekal, meskipun kalian takut, kalian hadapi itu dulu. Kalian mau itu nanti gagal ataupun berhasil, kan kalian belum tahu nih. Jadi jangan beranggapan kalau kalian itu belum mampu atau belum bisa, kan kita nggak tahu nanti kita berhasil atau enggaknya. Jadi biasanya tuh setelah mencoba tuh, oh rasanya kayak gini gitu. Meskipun nanti hasilnya gak sesuai ekspektasi kalian, setidaknya tuh kalian tuh berani mencoba dan juga dapat pengalaman itu. Jadi semisal gagal nih pertama, kalian bisa coba lagi di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Itu sih Itu- pesan dari Jadi ngikutin ke aku ini buat satu kata-kata mutiara ini ya. baik. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini mungkin dari aku sama Yulia juga Ya, yang udah dari ngerasain kita berdua. batas kalian itu adalah pikiran kalian sendiri. Jadi kalau kalian dari awal mikirnya wah aku nggak mungkin bisa keluar negeri, beneran terjadi. Tapi kalau Iya. selama kalian
mau mencoba, Ya, mau mencoba pokoknya. ya Mau mencoba. It's Garis going to bawah be itu, happen. mau mencoba. your own limit is on your mind. Kata-kata hari Kata-kata ini. hari ini. Ya, benar. Kata-kata hari ini tuh mindsetnya harus ditanamkan. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Belinda dan Mbak Yulia yang udah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada sobat Podfest. Dadah dulu Mbak ke kamera, kita say hi, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.